Halo warga Konoha, bayangkan harga beras saat ini melonjak menjadi 3 kali lipat, uangmu menjadi tidak berharga di bank, dan jutaan orang kehilangan pekerjaan dalam waktu sekejap. Ini bukan fiksi, tapi ini adalah kenyataan yang terjadi di Konoha. Mau tahu apa penyebabnya? Simak selengkapnya hanya di channel Warga Konoha. Jadi apa yang saya sebutkan sebelumnya itulah yang terjadi saat krisis moneter 1998. Saat di mana warga Konoha berbondong-bondong meninggalkan rupiah dan menukarkan mata uang rupiah terhadap dolar, dan waktu itu bank kolaps. Banyak yang bangkrut dan terjadi PHK di mana-mana sehingga orang warga Konoha mencari pekerjaan di sektor informal. Oke, jadi krisis moneter 1998 itu terjadi pertama kali dipicu oleh Thailand yang waktu itu mendevaluasi mata uang mereka terhadap dolar, yang berakibat pada mata uang kita menjadi menurun terhadap dolar dengan tajam. Jadi dari 2.500 menjadi 16.500 waktu itu di zaman Soeharto. Nah, saat waktu itu sebelum krisis terjadi, pemerintah Konoha waktu itu masih skeptis dan masih acuh terhadap tanda-tanda krisis yang mulai terjadi. Cadangan devisa mereka tidak peduli, cadangan devisa dolar mereka tidak bisa menutup utang yang mereka punya, dan mereka cenderung apatis terhadap kondisi keuangan ekonomi, menganggap itu semua adalah hal yang normal. Lalu ketika krisis itu terjadi, IMF datang sebagai pahlawan. Pemerintah Konoha meminta bantuan sebesar 43 miliar kepada IMF dengan syarat mereka harus melikuidasi bank-bank yang IMF anggap tidak sehat, pajak dinaikkan, dan subsidi dicabut. Itulah yang syarat IMF supaya mereka mau mengucurkan dana untuk Indonesia, maaf, Konoha waktu itu. Nah, justru itu. Nah, sekarang saya mau tanya apa pendapat warga Konoha terkait IMF. Apakah IMF itu baik di mata warga Konoha, atau justru mereka adalah musuh di dalam selimut? Nah, jadi kalau dari pendapat saya, IMF itu justru lebih kebijakan ya, yang IMF itu syarat itu justru hanya akan menguntungkan sebagian orang, yaitu siapa yang akan diuntungkan, yaitu pasti para spekulan yang menyimpan dolar dan pak investor asing yang bisa membeli aset Konoha dalam harga yang murah gitu. Jadi waktu itu aset-aset BUMN dibeli dengan murah, BUMN yang kolaps, dan cadangan devisa juga berkurang, menyebabkan utang tidak dapat dilunasi karena adanya banyak maraknya praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Dan itulah yang memperburuk keadaan, menambah beban saat terjadi krisis moneter 1998. Oke, lalu apa yang terjadi setelah krisis moneter itu? Krisis ekonomi berubah menjadi krisis politik di mana mahasiswa terjun ke lapangan, mereka turun ke jalan untuk menggulingkan pemerintahan Soeharto yang dianggap sudah tidak bisa menyelamatkan ekonomi Indonesia. Dan
akhirnya demonstrasi terjadi di mana-mana, dan akhirnya Soeharto dengan sukarela akhirnya mengundurkan diri sebagai presiden setelah 32 tahun berkuasa. Lalu, apa yang terjadi setelah itu? Kapan Konoha benar-benar pulih setelah terjadi krisis moneter? Waktu itu Soeharto diganti oleh Habibie, Amin Rais, dan Konoha, maksudnya Megawati, Gus Dur, dan B.J. Habibie ya waktu itu, yang menjadi pemimpin Konoha waktu itu dari tahun 2000 sampai 2004, kemudian berganti ke zaman pemerintahan SBY yang kemudian tidak mengandalkan utang untuk membiayai infrastruktur di Konoha. Dan kebijakan ekonomi Konoha waktu SBY memimpin itu cukup efektif untuk meringankan beban utang. Nah, apa pesan moral yang dapat kita petik dari krisis moneter 1998? Nah, jadi pesannya adalah kita harus sebagai pemerintah Konoha yang bijak, harus cerdas dalam mengambil keputusan di kebijakan ekonomi, bukan hanya menambah utang, lalu menambal utang itu dengan pajak yang dinaikkan, dan tidak mengambil keputusan kalau subsidi itu harus dicabut gitu untuk membiayai proyek-proyek. Jadi kalau proyek infrastruktur itu kan ada dua opsi ya untuk membiayainya, itu bisa dari pajak itu dinaikkan atau dari subsidi dicabut, sehingga ada kelonggaran sisa anggaran untuk membiayai proyek-proyek infrastruktur itu. Nah, jadi apakah krisis moneter 98 ini akan terulang kembali? Jawabannya sangat mungkin. Ketika saat ini tanda-tanda itu udah mulai terjadi ya, tanda-tanda krisis itu mulai terulang kembali saat warga Konoha mulai terjadi PHK di mana-mana, di mana warga Konoha kehilangan pekerjaan, lalu jumlah tabungan mereka terkuras dan mereka beralih dari sektor formal ke informal. Nah, mereka berpindah dari perkotaan ke pedesaan yang biaya hidupnya lebih rendah, begitu ya, supaya mereka survive. Oke, jadi sekian dulu dari saya, warga Konoha. Terima kasih sudah menonton. Like, share, dan subscribe apabila video ini bermanfaat. Saya warga Konoha pamit undur diri dan sampai jumpa.